Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa pertama kali marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kedudukan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap-tiap amal tergantung apa niatnya. Ya, tergantung apa niatnya. Famangkan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ya, jadi amal apapun itu ditentukan oleh niat. Ya, walaupun kita sholat, kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bisa jadi hanya mendapatkan dosa. Kita ya sholat tapi mendapatkan dosa. Ya, karena salah niat. Nah, maka kata Nabi, yang paling penting itu harus memperhatikan adalah niat. Karena niat ini termasuk rukun dalam setiap ibadah. Rukun itu wajib hukumnya. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah ibadah itu. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini ya, ketika ada perintah hijrah dari Allah dari Makkah ke Madinah, ya ternyata ada salah satu di antara rombongan yang niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin bisnis atau karena ingin wanita yang dinikahi. Maka sebelum mereka berangkat, Rasulullah SAW mengingatkan, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia akan memperoleh ridhonya Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena pengen dunia yang dikuasai, awi mu'ro'ati yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahi, fajrotuhu ila mahajaro ilaih, maka dia akan memperoleh apa yang ia niatkan. Ya, tapi tidak memperoleh ridha Allah dan Rasulnya. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niat itu sangat penting kedudukannya. Bahkan penentu diterima atau ditolaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat itu juga yang membedakan antara kita dan orang riya, ya, antara kita dengan yang lain. Niat itu sangat penting, ya, sangat mulia. Maka perhatikan niat dari awal, tengah-tengah sampai akhir harus dijaga lillahi ta'ala. Karena niat itu bisa berubah. Yang awalnya lillah, di tengah-tengah ada godaan, bisa berubah jadi lil yang lain. Bisa lil dunia, bisa tadi karena wanita, karena ingin apa gitu ya. Jadi kalau kita niatnya sudah karena Allah, jaga. Dari awal karena Allah, tengah-tengah karena Allah, sampai akhir pun karena Allah, jaga. Ya, karena perlu sahabat ketahui, ada 3 golongan yang masuk neraka paling awal. Ini dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti di akhirat ada 3 golongan yang akan dihisab paling awal, dan 3 orang ini masuk neraka paling awal. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid ini ditanya oleh Allah, si fulan, nikmatnya aku berikan untukmu, kau gunakan untuk apa?
Orang ini menjawab, ya Allah, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu sampai hamba syahid. Kemudian kata Allah, kau dusta. Nah, kau berjihad, kau berperang bukan karena aku, tapi karena ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan. Dan apa yang kau niatkan, apa yang kau motivasikan itu sudah diberi nanti waktu di dunia. Ya, namamu sudah harum, sudah banyak yang muji, maka di akhirat ini tidak ada lagi untukmu. Orang ini pun dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang yang ahli Quran. Ya, ahli Quran. Orang ini pun ditanya, si fulan, nikmat yang aku berikan untukmu kau gunakan untuk apa? Orang ini pun menjawab, untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Allah, dusta. Kau belajar Al-Quran, kau membaca Al-Quran bukan karena aku, tapi karena ria, karena ingin dipuji, karena ingin disebut ustaz dan sebagainya. Dan orang ini pun dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir, orang yang dermawan. Orang yang terkenal dermawan ketika di dunia. Ini pun ditanya, wahai si fulan, nikmat yang aku berikan untukmu kau gunakan untuk apa? Orang itu pun menjawab, ya Allah, aku gunakan untuk membantu orang lain, orang yang membutuhkan. Kata Allah, dusta. Kau melakukan itu karena ingin disebut dermawan, karena ingin disebut pemurah. Dan orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini sahabat, pentingnya kita menjaga niat. Ya, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib, ya ketika itu akan berperang, sebelum berperang biasanya ada perang tanding. Yang mana yang paling berani maju. Nah, di antara pasukan umat Islam itu Ali bin Abi Thalib maju. Perang tanding dulu. Mana jagoannya. Nah, ketika perang tanding itu orang kafir sudah terlempar pedangnya. Bahkan pedang Ali sudah ada di atas leher orang kafir tadi. Ketika itu orang kafir tadi meludah ke wajah Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuh orang kafir tadi. Sehingga orang kafir tadi itu bingung. Wahai Ali, mengapa kau tidak jadi membunuhku? Kemudian sahabat Ali menjawab, aku berperang itu dalam rangka mencari ridho Allah. Ingin menegakkan kalimat Allah. Tapi ketika engkau meludahi wajahku, muncul dalam hatiku amarah. Ya, amarah pribadiku, yang mana ketika aku membunuhmu maka dosa yang akan aku dapatkan. Ketika ada perubahan niat, sahabat Ali langsung membatalkan. Itu dalam posisi perang, dalam posisi jihad. Ketika berubah niat itu langsung dibatalkan. Ini pentingnya sahabat kita untuk menjaga niat, karena diterima dan ditolaknya amal kita ada pada niat. Ibarat kita nelpon ke seseorang, salah satu nomor aja pasti meleset, pasti salah. Ya, maka itu untuk HP, untuk nomor, ya, apalagi niat kepada Allah. Ya, mungkin kita awalnya niatnya karena Allah, di tengah-tengah ada godaan, bisa jadi kita berubah. Naudzubillah min dzalik. Maka kesimpulannya sahabat, niat itu jaga, karena niat ini sejalan dengan tauhid ilahiyah. Ya, ini akan menentukan diterima tidaknya amal kita. Ini yang menentukan ketenangan, kegelisahan hati kita. Ini yang menentukan kemuliaan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Ketika niat kita karena Allah, pujian dari manusia tidak berpengaruh, hinaan manusia tidak berpengaruh. Ya, karena kita melakukan itu karena Allah. Lakukan karena Allah, tinggalkan karena Allah. Ya, mungkin itu yang kita bahas hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.